Shalom jemaat terkasih, jemaat GB Harmoni Rantau Prapat. Aku ada dan hadir untuk menyampaikan firman Allah di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Supaya dengan demikian semuanya kebagian walaupun dari jarak jauh. Maksud dan tujuannya juga adalah supaya semua kita bangun dan bangkit. Hal yang akan saya sampaikan kepada saudara sekalian adalah tentang bincang-bincang dengan Allah. Bahasa daging kita mungkin akan berkata, apa bisa? Saya akan jelaskan lewat firman ini, sesungguhnya bisa. Dan bahkan, perlu saya beritahukan kepada saudara-saudara bahwa itu adalah rancangan, rencana, kerinduan daripada Allah. Bagi seluruh jemaat, bagi seluruh hambanya, bagi seluruh panggilannya atas kita sekalian. Ini firman Tuhan saya akan bacakan bagi kita sekalian. Saudara-saudara kekasih, dengarlah baik-baik. Yesaya 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Inilah percakapan Allah. Tentu dalam perbincangan yang dimaksud di tengah firman yang disampaikan itu, kita kan harus respon nih. Respon itu adalah ambil bagian, dengar-dengaran, lakukan semua kebenaran firman Allah. Justru hari ini ku sampaikan kepada seluruh jemaat, berubahlah di dalam segala hal yang namanya kedagingan, sampai kepada hal-hal rohani, supaya kita semua bangkit. Yaitu dimampukan kita oleh karena ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah, dimampukan untuk bisa berbincang, bersahabat, intim dengan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita yang baik itu. Saudara, aku mau menyampaikan percontohan kepada saudara-saudara ketika Yesus Allah itu sendiri datang ke dalam dunia. Dia berbincang-bincang dengan perempuan Samaria di sumur Yakob yang ada di Israel sana. Hingga Yesus berbincang-bincang dan berkata dan menyampaikan segala sesuatu yang aku akan sampaikan kepada saudara-saudara. Bagaimana respon atau bincang yang ditanggapi oleh perempuan Samaria itu adalah dia bertobat. Dia sungguh-sungguh. Karena dia sudah menemukan Allah yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus yang sedang berbincang-bincang dengan dia. Lalu kita lihat komitmennya. Dia terus langsung memberitakan Injil. Kesaksianlah namanya. Untuk ke seluruh kota-kota yang ada. Yang dia kenal. Yang dia tahu. Untuk disampaikannya. Hal apa yang dia terima. Gitu loh. Supaya dengan demikian. Nama Yesus Kristus kita akan kobarkan. Ke seluruh penjuru. Dan di mana kita berada. Itu menjadi bahagian saudara-saudara. Untuk mengobarkannya. Saya pertama katakan kepada saudara-saudara, ada suara Tuhan perbincangan kepadaku untuk memberitakan Injil ini. Jadi saya tidak konsep sendiri. Saya juga tidak melakukannya sendiri. Bahkan juga bukan dari pengetahuanku sendiri, tetapi aku tangkap dan kami, saya dengan Allah Bapa, bincang-bincang. Itulah sebabnya dia angkat saya ke Firdaus. Dan di dalam Firdaus itulah kami bincang-bincang. Dia memberikan kesadaran kepada saya. Dia memperlihatkan kemuliaan yang ada di dalam Taman Firdaus. Bukan kata-kata, tetapi pernyataan. Dan aku menikmati itu. Sampai dengan semua panorama. Sampai dengan akhirnya Tuhan katakan majulah. Tentu maju yang dimaksud itu, perbincangan itu adalah aku respon untuk pengertian bahwa jangan stagnan di situ aja. Jangan hanya merenungkan bahasa itu aja atau melihat apa yang ada, tapi maju. Dalam fokus yang dimaksudkan Tuhan adalah
supaya aku mengerti panggilan itu dan dibahasakannya lah, beritakanlah Injilku ke kota-kota di dunia. Saudara-saudara, ini yang akan kusampaikan kepada saudara dalam perkembangannya di tengah panggilan, di tengah hidup kita berjemaat itu ialah bahwa kita harus menjadi saksi dan beritakan Injil, saudara-saudara. Jangan hidup di tengah kehidupan kita semata atau kepentingan keluarga, kepentingan masing-masing saja dalam pribadi-pribadi. Melainkan go gitu. Bukan karena saudara-saudara adalah sebagai hamba seperti saya. Saat menjadi jemaat pun adalah waktunya dan kita dipanggil untuk itu. Saudara, saya sedang temukan firman Tuhan akhir-akhir ini dan nyak di dalam hati saya, atau jantung saya berdebar ketika membaca ini firman yang saya akan bacakan kepada saudara-saudara beberapa bulan yang lalu. Yesaya 59 ayat 5. Dalam sekejap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba. Dan dengan tangan kekuasaanku, aku memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tangankulah mereka harapkan di tengah firman yang disampaikan ini. Tentu ini saudara-saudara, secara global saya harus beritahu kepada kita sekalian, firman ini dia sedang berbincang, berkata-kata kepada dunia. Nah, siapa yang merespon, maka dia disebut adalah dia bisa berbincang-bincang dengan Allah. Ketika kita lakukan kebenaran firman Allah ini dalam pemberitaan Injil, itu saya harus katakan kepada saudara-saudara, usaha Allah yang terutama untuk menyelamatkan seisi dunia ini. Dan saudara pun dipanggil sebagai jemaat. Shalom, shalom, saudara sebagai jemaat Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Saudara maksudnya dipanggil untuk itu. Janganlah kesibukanmu saja menjadi kebanggaan dan hari-harimu hanya di dalam kesibukan sehari-hari. Rasul Paulus kan pernah berkata, janganlah kamu mementingkan diri sendiri dan berubah lupalah di dalam semua keadaan dan kesempatan. Sebab itu, beritakanlah, bersaksilah, berilah segala sesuatu yang membuat dunia tergugah untuk menghadap dan kembali kepada Allah. Saudara, menjadi disertasi bagiku ini akan kusampaikan kepada jemaat. Sebelum aku menyampaikan kepada dunia luar, disertasi itu maksudnya menjadi program dan pengandung atau mengandung daripada misi ketika aku diberi Tuhan 1 hektar ada tanah di Porsea, dan itu menjadi pos sentral, pusat dari pemberitaan Injil. Yang dimaksud adalah bahwa 2019 yang lalu aku sedang ngobrol di hadapan Tuhan. Ngomong itu aku dengan mengerti diberitahukan bahwa engkau akan terus memberitakan Injilku ke kota-kota di dunia. Maka kukatakanlah di hadapan Tuhan, perbincangan itu siap Tuhan. Dan hatiku berbingar-bingar hingga aku mulai untuk merintis dalam pemberitaan Injil menjadi pusat dan sentral yang ada di Porsea atau di Tapanuli. Seperti itu, saudara-saudara, kandungan itu harus dilahirkan di sana. Dan kelahirannya pun di sana adalah harus saya kerja keras, tapi saya hanya karena bersama dengan Roh Tuhan, aku tahu itu semua menjadi pekerjaan yang luar biasa dahsyat yang harus terdengar dan pasti terdengar sampai ke ujung bumi. Ini saatnya. Saya sedang mempersiapkan untuk itu, saudara kekasih, supaya dengan demikian kita ini adalah menjadi hamba yang berkenan. Seperti kata firman Tuhan itu, ini hambaku, kupegang, berkenan, dan kuutus, kupenuhi dengan Roh Kudus. Nah, mari itu akan menjadi realita di tengah-tengah kita sebagai panggilannya. Yang kedua, segera saya akan sampaikan kepada saudara-saudara, aku pernah mendengarkan suara Tuhan. Apa yang aku mau, itulah yang engkau kerjakan.
Aku dengar itu sampai 2 kali. Barangkali karena kelemahanku lah, maka sampai 2 kali gitu kira-kira saudara-saudara. Tapi itu pun begitu aku dengar firman Allah ini, aku respon bahwa dia mengajar aku dengan segala ketentuan, jangan hanya perkara apa yang dilihat atau tugas-tugas biasa secara seremonial, melainkan maksud Tuhan adalah jangan kamu sampai mengabaikan dan harus fokus kepadaku untuk memimpin tahapan demi tahapan. Makanya apa yang aku akan katakan, itu kau kerjakan. Seperti itulah saudara-saudara. Saya berubah 2010 yang lalu. Saya ulangi 2010 yang lalu. Saya merubah tatanan. Merubah kesempatan. Supaya semuanya itu adalah dari Tuhan. Itulah kebenaran. Itulah yang membuat kita berhasil. Supaya dengan demikian, aku beritahu kepada saudara-saudara bahwa setiap perkataannya, setiap firmannya juga yang saudara dengar, itu adalah perkataan kunci. Dan yang sangat berguna bagimu, serta untuk ketentuan. Untuk saudara berhasil di tengah panggilan itu. Masing-masing kita mungkin berbeda panggilan. Jemaat Tuhan yang terkasih, dengar baik ini, yang kedua ini, masing-masing kita punya panggilan. Tetapi saya harus buat satu ketentuan kepada saudara-saudara demi keberhasilanmu ialah supaya saudara-saudara mengerjakan apa yang Tuhan katakan dan itu yang fokus kamu harus kerjakan. Amin, saudara-saudara. Ya, seperti ini. Hal yang akan kusampaikan kepada saudara-saudara, firman Tuhan berkata begini, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Nah, ini orangnya. Yaitu orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Menyelamatkan saudara. Yang inti saya harus sampaikan apa maksud daripada firman Allah ini. Janganlah kedagingan-kedaginganmu yang engkau bangun. Kebiasaan-kebiasaan. Padahal itu kebiasaan buruk. Contoh, berbohong. Contoh, bermalas-malas tidak beribadah. Mana waktumu yang engkau katakan adalah aku cinta Tuhan. Sehingga saudara-saudara pada hari Minggu pun harus mengarsik. Atau makan saksang. Lalu dengan alasan itu meninggalkan rumah Tuhan, meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Saya harus katakan kepada saudara-saudara untuk akhir ini sebagai penggembalaan di tengah saudara sebagai gembala. Gembalaan dan jemaat Tuhan, hentikan itu. Karena semua konsep yang dikatakan, hendaklah kamu lahir baru. Amin, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Oleh sebab itu, hari ini untuk yang ketiga saya sampaikan. Karena ini juga adalah suara Tuhan yang berkata kepada saya. Ya, amin, haleluya, amin, haleluya. Saudara-saudara, kata firman Tuhan untuk yang ketiga ini, bahwa siapa yang datang dari atas adalah di atas semua. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Supaya kita tahu saudara-saudara bahwa hari ini apa yang kita akan kerjakan sudah pasti harus kita kerjakan di dalam Kristus dan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pemimpinnya. Supaya dengan keberhasilan itu yang ketiga ini adalah perlu disampaikan saudara-saudara. Ya, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Suara yang ketiga ini, memang ini adalah kebenaran firman. Berkata begini, siapa yang datang dari atas adalah di atas semua. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, ketika kita menerima kuasa roh Tuhan, kuasa Allah, bahwa kita ini adalah datang dari atas menjadi hamba Allah. Yang boleh saya katakan kepada saudara-saudara, bersama Allah. Allah di dalammu, yang engkau sendiri akan menjadi seperti Allah. Gunanya ialah mengatasi semua hal.
engkau akan menjadi orang yang teratas, mengatasi semua hal, termasuklah dengan segala tantangan problem yang ada di tengah-tengah kita. Jangan lagi menjadi penghambat bagi kita, gitu loh. Artinya, supaya semua peranan daripada kuasa Roh Kudus bersamamu untuk tetap menjadi pemenang dalam memenangkan termasuk jiwa, dalam memenangkan kepribadian kita dalam panggilan Tuhan, sehingga kita ini semua saudara-saudara menjadi hamba yang berkenan, nyata dipegang oleh Roh Kudus, berhasil di tengah spirit atau kerohanian, di tengah panggilan kita untuk melakukan segalanya untuk terbaik, berhasil di depan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita semua untuk merenungkan firman ini, dan karena ini adalah masuk di dalam YouTube, saudara-saudara kekasih, mari kita juga sebagai hamba, bahagian daripada penggembalaan, untuk bisa menyampaikan YouTube ini, kabar baru ini, kabar baik ini, diupload atau diposting ke dunia luar, supaya sampai ke kota-kota di dunia ini juga. Tuhan memberkati. Shalom bagi kita sekalian, jemaat terkasih. Hari ini, dengar saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, Tuhanku, Allah yang kulayani di dalam Yesus Kristus. Nyata Engkau Tuhan, bekerja dan tidak pernah tidur. Yang sampai hari ini, walaupun saya sebagai gembala jemaat di Rantau Prapat, Tuhan, aku juga mampu dan sampai untuk bisa seperti yang Tuhan mau, menyampaikan kabar baik, Injil, membangun seluruh jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Dan ini doaku Tuhan, Engkau jamah para pemuda, Engkau jamah para remaja, Engkau jamah para hamba-hambamu yang melayani, baik juga seluruh staf gembala. Tuhan, Engkau tolong mereka di tengah kehidupan. Sekalipun ada masalah, aku nyatakanlah bahwa sesungguhnya Roh-Mu sanggup dan ajaib untuk menolong, supaya menjadi pengertian dan iman percaya kami kepada Tuhan bangkit hari ini. Engkau tolong juga seluruh jemaat, keluarga lepas keluarga. Tuhan, Engkau berkati, Tuhan Engkau jamah, Tuhan Engkau yang memulihkan mereka semua. Kasihku, doaku inilah kuserahkan kepadamu, supaya mereka semua di tengah Tuhan, di dalam Tuhan, kiranya mereka mendapat pemulihan, berkat-berkat yang khusus. Bahkan Engkau bukakan berkat-berkat yang keadaannya tersembunyi, supaya nyata-nyata dan dapat dimiliki mereka. Bersukacitalah mereka, dan aku angkat tanganku Tuhan untuk memberkati mereka sekalian. Lewat doa ini, akhirnya saudara-saudara kekasih, bukalah tanganmu, menengadahlah, serta terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah saudara-saudara yang datang dalam nama Tuhan, dengan berkat Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus yang terbukti, dengan persekutuan Roh Kudus untuk memberkati, menyertai, melangsungkan semua kehidupanmu dengan baik dari hari ini dan sampai selamanya. Tuhan memberkati. Amin. Shalom, shalom, shalom.